Cuman ya kembali lagi ke relawan. Saya tuh kekurangan di relawan. Karena di sekolah saya ada 2 orang yang PPG, jadi juga untuk fasilitas juga kan akhirnya terbagi 2. Sudah saya siapkan orang untuk membantu, cuma orang tersebut belum berpengalaman juga, akhirnya tidak maksimal. Bahkan di yang keduanya itu saya bekerja sendiri. Ternyata di menit ke 50 ke 60 1 jam itu kamera rekam HP saya itu sudah tidak merekam. Pas untung saya cek 10 menit kemudian saya cek kondisi HP mati. Akhirnya saya rekam tuh yang terakhir. Tapi rekaman di Zoom sudah ada lengkap. Hanya karena waktu pengeditan 3 hari dan kondisi belum pulih, akhirnya saya tidak mengkombinasikan antara rekaman di Zoom dengan rekaman di HP. Kita hanya menggunakan di HP saja. Karena itu juga posisi HP ternyata kenapa kemarin mati, memorinya full. Jadi sudah tidak sanggup lagi HP untuk menanggung beban memori. Akhirnya kita perbaiki penyimpanannya, kita pindah, kita atur sedemikian rupa sehingga masih bisa dipergunakan kembali untuk merekam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sih eh, apa yang menjadi catatan yang buruk kita terima, yang baik pun kita terima. Malah yang kita catat itu yang kita lihat yang buruknya agar bisa dirubah ke arah yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Mister Ian dan teman-teman semuanya. Bu Lili. Oke, itu saja Ustadz Fahmi. Oke, Iya, Pak. kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Ustadz Fahmi yang sudah memberikan eh, refleksinya ya. Oke, terima kasih banyak dan setelah ini siapa? Silakan setelah Ustadz Fahmi akan memilih siapa Ustadz Fahmi? Bu Kartini kayaknya udah semangat. Oke, Masya baik. Allah, kenal lagi deh aku lah. Pak Fahmi mah. Ayo lanjut. Kalau udah enak kan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan catatan banyak panjang banget kemarin dari Mister Ian sama Bunda Lili sharingnya juga untuk memperbaiki sih di hari pelaksanaan itu sebenarnya sempat masuk ke grup itu yang ada trouble. Jadi dari jam 7:30 ya Pak Fahmi ya aku masuk itu ya apa misalnya ya masuk ke grup itu sempat nyoba-nyoba nyeting segala macam. Ternyata jam 8 kurang sedikit itu tiba-tiba blank. Blank itu benar-benar yang listrik mati, kemudian kurang tahu akhirnya mencari sumber itu sempat sempat down banget karena memang di dalam pikiran itu PR catatan yang aksi pertama banyak, sementara ini benar-benar apa istilahnya ada cobaan yang di luar dari aksi pertama. Aksi pertama lancar-lancar aja berkaitan dengan teknik ininya gitu. Terus kemudian mencari sumber ternyata di power supply yang di pusatnya itu turun. Kurang tahu kenapa, cuman alhamdulillah masih bisa dinyalakan meskipun di awal-awal menggunakan data pribadi bukan menggunakan wifi sempat ketar-ketir juga. Tapi alhamdulillah sebelum jamnya pelaksanaan sudah normal kembali. Jadi meskipun itu kondisinya sebelum pelaksanaan cuman memang agak membuat down gitu ketika pelaksanaan. Cuman alhamdulillah ada teman yang selalu dampingin dari awal, yaitu kemarin sempat sharing, ini catatan dari dosen, nanti tolong dibantu pengambilannya jangan potret lagi, tapi ke landscape, terus kemudian nanti jangan banyak wirawiri sehingga terlihat di Zoom itu lebih sering karena kita sudah memposisikan ini, terus kita diskusi akhirnya oke, siap bantu dan kebetulan karena memang itu di sekolah kondisinya lagi libur, untuk mendatangkan siswa itu sudah effort tersendiri ya ini mungkin kita udah sharing dengan
bertujuh gitu. Kita sharing beberapa anak yang bakal bisa datang dan alhamdulillah so far anak saya malah bukannya berkurang malah nambah ketika aksi yang pertama dibanding kedua. Berarti kan mungkin support dari orang tua itu yang benar-benar gitu meskipun itu mengganggu libur mereka. Jadi alhamdulillah aman dari situ. Terus kemudian mencoba ketika pelaksanaan yang kemarin Mr. Sorot dari pembagian kelompok jangan menggunakan bahasa yang sudah terpaku di situ berarti itu kelompoknya coba diacak itu juga sudah dilaksanakan sebentar ada mohon maaf ini ada yang baru datang. Terus kemudian kebetulan memang kondisi libur, jadi di sekolah itu waktu SUT PPL kedua benar-benar tidak ada orang lain selain kami berdua. Jadi ya seperti mungkin yang dialamin Pak Fahmi. Jadi kita benar-benar yang sumber daya untuk nggak bisa mengandalkan orang lain. Hanya alhamdulillah masih ada teman yang support yang benar-benar ngebantu setting alat dan sebagainya gitu. Dan kita berdua ini sama-sama perempuan gitu. Terus kemudian berkaitan dengan kelompok tadi, alhamdulillah saya juga sudah mencoba untuk merubahnya. Semoga aja sesuai dengan yang diharapkan Bunda Lili dan Mr. Iannya. Terus kemudian begitu masuk ke proses editing, jujur aja ini sesuatu yang baru. Hanya pertama kali ketika di PPG inilah mulai dari kegiatan yang upload video peer teaching itulah benar-benar mulai memasuki ranah yang berbau video. Kalaupun dulu pernah ketika pandemi menggunakan media YouTube istilahnya mengupload pembelajaran YouTube tuh benar-benar yang murni tidak ada proses editing. Jadi dan itu memang digunakan ketika kita menyampaikan pembelajaran online agar bisa di review diulang lagi sama anak-anak di rumah. Jadi murni nggak ada editing. Jadi kalau misalkan durasinya memang 2 JP atau 3 JP ya itulah yang diupload gitu dan itu pun dibantu dengan pihak karena dulu di swasta istilahnya TU lah gitu front desk-nya dibantu upload segala sesuatunya. Jadi untuk mandiri berkaitan dengan editing video ini merupakan sesuatu yang baru benar-benar baru. Makanya kemarin banyak sharing di teman-teman di kelas B ataupun di kelas ini sebaiknya menggunakan apa. Ternyata teman-teman bilang kalau misalkan baru belajar Bun lebih mudahnya menggunakan ini akhirnya itulah yang dicoba gitu cuman mungkin itu semata-mata keterbatasan dari saya kalaupun memang itu tapi saya benar-benar tertarik gitu dan memang istilahnya kalau mau dianggap sebagai guru yang profesional bukan hanya dari faktor itu tapi kita memang harus memasuki ranah-ranah yang seperti ini harus kita pelajari artinya kita harus mulai beradaptasi gitu. Saya tertarik sekali mungkin setelah ini karena sudah dapat ilmu banyak apalagi seperti teman-teman notabene seperti Pak Yuli yang istilahnya memang sudah menggunakan berbagai media itu dan kita lihat videonya benar-benar bagus sekali gitu. Itu benar-benar deh jadi inspirasi banget gitu. Dan alhamdulillah kemarin Mister mengupload di sana, saya coba sharing ke orang tua dan sampai tadi malam saya lihat sih viewernya hampir 200 gitu. Jadi dalam hitungan berapa aja itu support orang sih sebenarnya gitu. Jadi bukan karena video kita bagus, tapi emang bener, orang tua itu ternyata benar-benar support kalau misalkan kita komunikasinya bisa terjalin gitu. Jadi saya sih mencoba memperbaiki semua catatan saya, cuman ya kurang paham nih mungkin masih ada banyak kekurangan lah istilahnya karena memang ini sesuatu yang baru itu aja sih Mister Bunda Lili. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ada lagi bukan ini yang disampaikan? Kayaknya cukup deh. Oke, kayaknya cukup. Cukup Oke, ya. mari kita beri Ya. tepuk tangan Bapak dan Ibu. Atur nuhun. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Bu Kartini yang saya tahu ketika Bu Kartini memaparkan tadi kaitannya dengan refleksi itu banyak sekali istilah-istilah asing yang disebutkan oleh Bu Kartini ya itu menandakan bahwasanya Bu Kartini memang sudah terbiasa dengan kebaruan ya terbiasa dengan menggunakan istilah-istilah yang memang biasanya digunakan oleh para kaum terpelajar ya dan tadi di awal sudah saya sampaikan kepada Bu Kartini alhamdulillah
untuk video rencana aksi yang kedua, implementasinya itu luar biasa, sudah sangat berbeda sekali dengan video yang pertama. Ya, dan itu saya sangat apresiasi, apalagi tadi dengan ini ya, dengan kerjasama, kolaborasi, kemudian terlihat sekali bahwasanya sosok Bung Kartini di sekolah itu memang sosok yang punya pengaruh ya, sosok yang bisa membuat Masya ini Allah. ya, para peserta didik itu berduyun-duyun untuk ikut proses pembelajaran, Masya Allah. guru-guru juga mensupport, kemudian orang tua dari para peserta didik itu juga benar-benar mengapresiasi ya apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikembangkan oleh Bu Kartini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan Amin. Amin. apa yang sudah diberikan masukan, saran oleh Bu Lili, kemudian oleh saya juga selaku dosen, itu sudah bisa benar-benar diimplementasikan di video untuk praktek pembelajaran rencana aksi keduanya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Kartini, dan mudah-mudahan setelah ini nomor saya akan disimpan ya Pak Fahmi Iya, dan Rahman. siap, siap, siap. Soalnya anak banyak, Mister. Jadi kayak tiga kan kebetulan pondok, lulusan pondok. Jadi kalau di pondok itu kan grup tidak hanya satu, dan kebetulan selalu diacak. Terus kemudian ada grup yang dengan apa istilahnya ustadznya, ada grup yang hanya wali murid sendiri. Biasa kita suka sharing-sharing. Jadi satu anak itu dengan sekarang sudah bahkan yang nomor satu sama nomor dua kan udah usia kuliah ya, dan sampai hari ini masih dipertahankan grupnya. Jadi itu benar-benar ini siapa takutnya salah ini aja gitu. Oke, Insya Allah baik. nanti Ya, dilanjutkan. jadi tidak menimbulkan masalah yang tidak ya, bukan itu ya. Masya Allah, enggak. Sesuatu Enggak, Insya Allah. itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Kartini. Berikutnya ingin mendengarkan refleksi dari siapa, Bu Kartini? Silakan dipilih mungkin. Sepertinya diselang-seling aja deh Pak Ketu ya. Oke, Nanti dari Pak Ketu diselang-seling aja. oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk refleksi pertama saya paling dari peserta didik ini lumayan apa ya, di luar ekspektasi. Sebelum libur saya udah konfirmasi dan alhamdulillah banyak gitu. Prediksi saya banyak yang mau di atas 15. Tapi ketika seminggu atau 6 hari menjelang apa ya rencana aksi, saya udah share lagi di grup, udah lumayan banyak yang ngelis yang bisa hadir, tapi ketika sampai di 12 kok stuck gitu. Terang cuma ada 12, bahkan sempat ada yang orang, Pak, coba yang anak perempuannya lagi, Pak. Delisa sendiri katanya nggak mau. Akhirnya saya sampai japri ke beberapa wali murid yang perempuan. Akhirnya katanya, iya Pak, saya lupa belum baca grup. Akhirnya beberapa yang kemarin sempat aktif, ternyata ada yang sudah pulang kampung. Benar yang ditakuti Bapak Ibu waktu itu. Sudah ada yang pulang kampung. Terus ada beberapa yang sunat. Nah, momen liburan, murid saya itu banyak, Pak, yang sunat, ada 5 orang kalau nggak salah, dan itu yang biasanya ikut aktif. Akhirnya ya dengan 12 orang itu saya coba maksimalkan. Terus ya, sedikit rame Pak ya. Silakan, tidak apa-apa, sedikit. Yang banyak besok yang pertama ini ya. Terus dari catatan apa? catatannya yang paling dan masih saya alami itu berkaitan manajemen waktu. Di rencana aksi kedua, manajemen waktu saya juga masih agak kurang. Waktu itu saya minta tolong ke istri, Bun, ketika ada satu bagian kegiatan yang sekiranya lama, tolong dikasih kode gitu ke istri. Dan istri saya juga karena fokus merekam, ada beberapa momen-momen yang memang lost. Jadi ada di satu kegiatan yang lebih waktunya dan kegiatan lain ada yang akhirnya dikorbankan, ada yang kurang waktunya.
Nah, itu yang pertama, manajemen waktu. Terus terkait merekam. Merekam juga saya masih belum maksimal. Kalau lihat di evaluasi rencana aksi pertama, sudah bicara gear gitu kan. Aduh, saya gear nggak ada gitu. Akhirnya memanfaatkan yang ada, handphone dan juga laptop. Akhirnya saya tambahkan handphone. Kebetulan ada handphone yang sebenarnya ada tidak dipakai banget karena LCD-nya agak rusak gitu. Tapi ketika rencana aksi pertama itu di hari rencana aksi kedua di hari pertama, ketika ada trouble, saya lagi taruh HP di tripod kecil itu, tiba-tiba kesenggol jatuh. Terus yang tadinya LCD-nya rusak sedikit, jadi susah dipencet, jadi mencet-mencet sendiri. Makanya waktu itu pas saya lihat rekaman Zoom, ada yang posisi Zoom-nya itu layarnya berdiri gitu. Karena nggak bisa dipencet kata saya. Aduh, udah lumayan susah nih. Terus rencana yang benar-benar tak terduga lagi adalah selama ini kan ketika di kelas, ketika praktek, yuk kita ngajar praktek aja yuk buat ini, tidak memperhatikan waktu gitu kan. Ketika bikin RPP PJBL, di mana saya bikin PJBL-nya itu sudah dua pertemuan, lagi-lagi di luar ekspektasi gitu ya. Di pertemuan kedua saya maksimalkan untuk proyeknya, tapi waktunya masih tetap terasa kurang untuk anak-anak menggambar. Nah, anak-anak itu menggambarnya inginnya hasilnya maksimal. Jadi saya pikir, wah 2 hari masih kurang nih sebenarnya nih. Mereka masih menggambarnya itu masih takut-takut salah, apa ini kurang bagus. Padahal saya bilang maksimalkan nggak apa-apa. Nah, mereka tetap ingin hasilnya bagus, Pak. Ternyata mungkin ya PJBL itu bisa 3 hari mungkin kali, Pak ya. Bisa atau tidak tuh. Nah, karena memang waktunya kurang, akhirnya saya apa ya waktu itu saya info ke anak-anak, oke yang penting sekarang kita gambar tumbuhannya jadi, bagian tumbuh-tumbuhannya sudah jadi, nanti kalian presentasikan, nanti di lain waktu ketika ada jam, misalnya di hari Sabtu kan kita tidak terlalu banyak tuh, banyak kesenian, boleh kita rapikan kembali. Paling seperti itu sih. Untuk PJBL benar-benar kita tuh apa ya memahami waktu dengan baik gitu. Kalau bisa ya kayak uji coba mungkin ya anak-anak ketika bikin praktek seperti ini dalam waktu 40 menit kira-kira selesai atau tidak. Nah paling sih ke depannya seperti itu. Dari saya paling seperti itu Pak Ian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mari kita beri tepuk tangan ke Pak Ketua, Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Oke, luar biasa. Dan ini yang paling berbeda saya kira untuk sit-in yang saya lakukan ketika sit-in di tempatnya Pak Ahmad Faisal ya. Karena sudah berani ini ya, sudah berani melakukan eksplorasi dengan melakukan outing class ya. Kemudian ya tidak hanya pembelajarannya duduk, datang, kemudian hanya di dalam kelas saja, tapi sudah ini ya sudah berani untuk bisa membuat video yang di dalam video tersebut itu terlihat interaksi yang beragam dan itu saya kira luar biasa sekali. Kemudian saya jadi merasa bersalah jadinya ya Pak Yuliono ya karena handphone yang tadinya LCD-nya retak sedikit kemudian jadi retak banyak ya gara-gara ini gara-gara merekam video yang sesuai dengan harapan. Tapi alhamdulillah ketika ini ya ketika melihat video kedua yang dimiliki oleh Pak Ahmad Faisal, wah itu sudah langsung wah ini keren ya. Ini merupakan video-video yang tentunya hanya bisa dibuat oleh guru-guru yang profesional, guru-guru yang terus bertumbuh ya. Terus punya keinginan untuk belajar, terus punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan ya pada kegiatan mengajarnya dan itu sudah terlihat dengan sangat baik di video praktek pembelajaran hari kedua Pak Ahmad Faisal. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ahmad Faisal. Oke, Sama-sama Pak Ian. ya, berikutnya siapa silakan setelah Pak Ahmad Faisal. Nah, karena selang-seling ibu-ibunya saya ke Bu Fitri dulu. Oke, silakan Bu Fitri. Semangat Bu Fitri. Baik, apakah suara saya terdengar, teman-teman, Mister? Alhamdulillah jelas, Bu. Iya, soalnya tadi di
awal-awal Pak Faisal ini agak agak ini suara teman-teman di saya apa nggak begitu jelas. Baik, terima kasih Pak Ketua udah memilih saya untuk refleksi di PPL 2. Yang saya rasakan sepertinya mungkin tidak lebih baik dari PPL 1 ya Mister, mohon maaf. Itu yang sama yang apa namanya seperti Bu Kartini sudah berusaha maksimal, tapi ya kenyataannya seperti itu. Yang pertama yang saya rasakan karena memang di hari libur ya, walaupun anak-anak mengisi list itu lumayan banyak, tetapi ketika kegiatan pembelajaran saat di PPL itu nyaris semuanya pasif. Itu yang apa ya, yang saya kebingungan mengkondisikan anak-anak. Sementara PPL itu kan ada 2 hari. Kalau hari pertama saya udah bertanduk, khawatirnya malah di hari kedua itu nggak pada masuk gitu kan. Jadi ya sudah benar-benar yang PPL 2 ini apa adanya tanpa ada settingan sampai memang karena apa PPL-nya hari Senin Selasa jadi otomatis itu kelas itu saya tuh sama suami sama anak itu dari hari Sabtu tuh udah prepare ke apa ke sekolah sengaja datang untuk apa namanya merapihkan kelas kemudian sampai nyapu ngepel gitu kan karena memang apa posisinya libur udah coba di setting tapi ada miskomunikasi nih sama apa namanya sama eh, yang apa petugas kebersihan itu yang saya miskomunikasi karena asalnya saya minta bantuan tapi ternyata apa petugas kebersihan di sekolah sedang sakit jadi ya udah saya tidak memaksa akhirnya saya yang turun tangan langsung apa setting kelas sampai ngepel sampai semua itu kipas angin itu dibongkar karena panas banget kelasnya akhirnya udah saya setting tapi saya tidak konfirmasi ke petugas kebersihan supaya jangan diubah-ubah lagi gitu kan. Di akhirnya ternyata tuh di hari Senin pagi petugas kebersihan masuk dan dia juga ngerasa nggak enak kali ya diubah ulang lah di hari Senin itu sama petugas kebersihan yang saya pas datang la ilaha illallah gimana caranya ya udahlah ngapain lagi ya udah saya ubah lagi pagi-pagi mau gemes mau kesel udah bukan waktunya gitu kan ya udahlah dinikmati saja sampai dipel ulang lagi tetap eh, makanya aduh, ya Allah benar-benar komunikasi ketika kita mau melakukan sesuatu itu jangan sampai terjadi ya hal-hal yang sekecil apapun yang saya pikir oh ya udahlah karena memang kemarin juga berkabar sedang kurang sehat ya sudah saya setting ulang ternyata dia setting ulang juga di hari Senin pagi dan itu lumayan di hari H gitu ya dan ada juga ini apa namanya speaker speaker apa PPL 1 saya gunakan itu sudah saya izin juga ke pihak sekolah terkait peralatan untuk PPL 2 pada tanggal 3 sama 4 itu udah jauh-jauh hari sudah diizinkan tapi di hari pelaksanaan itu speakernya kagak ada. Itu dari hari Sabtu sih saya cek pas ke sekolah itu tidak ada. Jadi saya antisipasinya ya sudah pakai speaker yang ada di rumah yang memang lebih kecil mungkin suaranya tidak tidak sekeras yang ada di sekolah. Tapi ya itu kembali lagi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Izin juga sudah, tapi kenyataannya itu speaker 2 hari nggak ada, Mister malah ada lagi di hari Rabu. Jadi saya ya Allah ya udah apa-apa ini bagaimana ya pihak sekolah tidak mendukung saya begitu sudah izin juga hari Senin Selasa sampai ke kelas sekolah bilang iya siapa yang gunakan tolong dikembalikan gitu tapi tidak ada yang merespon coba kita nanti cari hari Senin katanya gitu. Tapi di hari Senin tidak ada guru sama sekali yang masuk untuk apa namanya di sekolah itu di PPL. Jadi memang sama seperti Bu Kartini saya bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari apa pihak-pihak sekolah. Jadi saya juga yang memvideokan juga saudara karena yang dari pihak sekolah nggak ada yang mm, membantu. Jadi seperti itu adanya, Mister berusaha ingin keluar dari apa ya PPL yang ke 1, tapi saya lihat videonya pas pas edit-edit kok kayaknya nggak jauh beda ya, angle-nya seperti itu juga, apa namanya
pencahayaannya juga sama juga saya lihatnya. Aduh, gimana ya? Ya, terakhir ya intinya saya minta maaf, mungkin tidak lebih baik dari aksi satu, tapi itu yang bisa saya tampilkan. Seperti itu saja, Mr. Ian, teman-teman juga Bunda Lili. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri Solihat. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua untuk Fitri Solihat. Luar biasa sekali ya. Jadi selain sebagai guru, kemudian jadi tukang pel juga ternyata ya untuk atau demi PBG ya. Itu luar biasa sekali ya. Dinamika ketika praktek pembelajaran secara aksi kedua. Ada yang keseleo, kemudian ada yang apa lagi tadi? Ada yang kena tipes, waduh itu luar biasa ya. Mudah-mudahan cukup itu saja ya berita buruknya ya Bapak dan Ibu guru semua. Kalau yang lain nanti lancar-lancar saja. Oke, terlepas dari semua yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri tadi, yang jelas ya sudah ada peningkatan ya kita bisa melihat itu. Jadi dari kesiapan, kemudian dari interaksi yang terjadi, ya mungkin angle-nya saja mungkin yang masih belum sesuai ya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas secara keseluruhan saya sangat percaya bahwasanya apa yang sudah ditampilkan pada praktek pembelajaran untuk rencana aksi kedua oleh Bu Fitri Solihat itu sudah meningkat ya dibandingkan dengan video di rencana aksi yang pertama. Begitu ya, tetap semangat ya Bu Fitri ya. Walaupun tadi sudah izin, tapi ternyata tidak bisa, speakernya terpaksa harus boyong-boyong dari rumah dan lain sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan ya, itu menjadi pembelajaran tentunya bahwasanya apa yang sudah kita rencanakan dengan sangat baik, kemudian ketika masuk pada tataran implementasi bisa bertemu dengan ragam ini ya, ragam dinamika ya ketika melakukan praktek mengajarnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Fitri. Dan berikutnya silakan Bu Fitri, siapa yang ingin didengar untuk melakukan refleksi? Berarti selanjutnya itu ya Pak Yuliono kalau selang-seling. Oke. Nah, kalau punya Pak Yuliono sempat itu tuh di YouTube saya lihat jadi ada iklannya juga punya Pak Yuliono benar-benar keren. Oke, silakan Pak Yuliono. Baik, selamat pagi Mister Ian, Bunda Lili, dan teman-teman sepusing seperjuangan. Baik, untuk aksi kedua ya, saya nggak jauh beda kayaknya sama Pak Faisal, Bu Fitri, dan teman-teman yang lain. Berkaitan dengan siswa itu sendiri. Saya hari Sabtu itu sempat apa ya, pengen gitu ya, istilah kata besok seperti ini ya gitu ya. Tapi kok yang datang ke sekolah itu cuma berapa biji gitu. Jadi saya udah mikir, aduh gimana hari Senin ini kan gitu ya. Cuman ya percaya diri saja, mudah-mudahan ada keajaiban di hari Senin. Tapi ternyata hari Senin anak-anak masih ada yang datang, masih sama 12 orang. Cuman ada kayaknya apa ya, pergantian personil yang semula udah menyatakan siap, ternyata kok udah pulang kampung. yang yang memang tadinya menyatakan Pak saya itu Pak disunat juga ada 2 anak itu kan ya. Kalau memang nggak ada anaknya saya nggak apa-apa Pak gitu kan. Ya udah nanti ditunggu 5 menit, kalau memang belum ada 12 anak nanti saya info ke orang tua lagi bahwa saya butuh tambahan kan gitu ya. Ternyata apa ya, kadang kalau kita udah berpikir aduh anaknya dikit kita jadi udah lemes ya, kalau kata Bu Fitri mah soundnya yang bikin lemes gitu ya. Cuman ya udahlah, memang kita harus nikmati, bener, jadi guru itu memang harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati kayaknya lama banget gitu ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Malah mungkin Bapak Ibu seperti saya kali ya, kapan selesainya gitu ya pertanyaan. Nah itu dari anak. Terus dari kesiapan saya sendiri itu setelah acara proses editing itu ya,
Eh, itu ada kendala acara, bukan kendala sih ya. Ternyata adik saya itu masih saudara gitu kan mau nikah, jadi saya harus dipaksa pulang kampung gitu. Jadi editnya cuma eh, bagi saya kurang ini ya, kurang kurang waktu. Terus di kampung halaman saya juga kadang, aduh, berjuang banget itu Mister ngupload YouTube itu, saya nyampe deg-degan ini kuat apa enggak gitu ya. Cuman ya masih ini ya, masih masih nggak melewati batas waktu, saya berusaha ternyata. Terus dari masukan Mister sama Bu Lili juga saya udah berusaha memasukkan, cuman eh, laptop saya itu kalau buat zoom sama share screen gitu ya, mungkin karena speknya masih kurang gitu ya, itu serius Mister, bahkan saya nampilin kuisi saja macet itu, Mister. Sampai macet gitu ya, jadi saya gimana ya gitu ya, mudah-mudahan inilah dengan hasil rekaman HP gitu ya, saya pengen menunjukkan bahwa kita itu sekarang udah harus lebih ke teknologi kan gitu ya, jangan melulu pakai kertas gitu kan ya, bukan melulu pakai, ya seperti ulangan biasa gitu evaluasi, saya harapan saya sih begitu ya Mister. Cuman mungkin ya kurang maksimal kali Pak, karena saya sambil share saat Zoom gitu ya, biar Mister nggak bertanya-tanya sama Bu Lili itu apa yang ditampilkan kan gitu ya. Sebenarnya masih masih harus banyak perbaikan dan lebih semangat lagi kayak gitu. Mister. Mudah-mudahan besok kalau buat yang untuk masih sekali lagi ya Mister ya, yang buat video kita ya, eh, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Itu saja sih Mister yang saya rasakan atas kepentingan saya di aksi yang kedua. Oke, baik. Terima kasih Mister, Bu Lili, teman-teman juga. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Pak Yudhoyono. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua untuk Pak Yudhoyono ya. Dan sekali lagi itu usaha yang luar biasa yang sudah diperlihatkan oleh Pak Yudhoyono, dan walaupun tadi sudah menyebutkan banyak kekurangan ya kata Pak Yudhoyono, tapi menurut saya video yang kedua ini sudah luar biasa bagus. Begitu ya, oke Pak Yudhoyono, dan bisa minta tolong silakan berikutnya siapa setelah Pak Yudhoyono? Mister. Pak Yuliano pilih siapa selanjutnya? Oh iya, Sisa satu kayak ibu-ibunya nih. kayaknya saya nggak punya pilihan ini, Bu Fitri. Oke, monggo silakan Bu Daryanti. Siap, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ian. Eh, kalau saya mah sudah sudah sadar diri deh dari awal. Pasti saya banyak kendalanya nih Pak. Banyak masalahnya. Terutama di itunya, di Zoom-nya itu saya nggak tahu kenapa itu eh, yang saya tampilkan di layar itu tidak terlihat ketika Zoom. Terus suara anak-anaknya juga tidak terdengar di hari pertama. Terus akhirnya di hari kedua saya itu ini menggunakan dua Zoom supaya saya bisa share screen apa yang saya tampilkan di papan tulis. Tapi malah yang terjadi suaranya kok menggema ya Pak Faisal, itu gimana itu saya juga nggak ngerti. Suaranya jadi menggema, suara saya jadi menggema. Terus ini eh, wifi-nya jadi nggak kuat. Jadi saya pertengahan jalan itu keluar itunya Zoom-nya itu Pak. Wifi-nya nggak kuat itu. Tapi alhamdulillah di PPL 2 ini saya banyak belajar karena saya sadar teman-teman saya itu nggak bakal bisa membantu saya karena
sekolah saya kebetulan sedang sangat sibuk buat persiapan akreditasi. Kemarin pas hari Senin itu kita harus sudah mengisi dia itu data isian akreditasi, kita harus sudah upload semua. Jadi teman-teman itu semua pada sedang sibuk mempersiapkan untuk akreditasi sekolah. Jadi saya sadar saya harus bisa mandiri. Jadi dari hari Sabtu pun saya itu sudah belajar, minta diajarin sama OPS cara mengoperasikan Infocus dan segala macamnya. Saya juga sudah prepare eh, teman OPS itu untuk melihat kedengeran tidak suara saya ketika saya Zoom. Kata kata beliau sudah oke Bu, terus gimana kelas gimana terlihat enggak terang enggak, kata teman juga sudah oke, sudah terlihat terang, suara saya sudah terdengar. Hari Sabtu, hari Minggu juga saya ke sekolah, saya memastikan ke anak-anak saya untuk datang karena murid saya kan ada 30. Saya nggak mungkin mengajak 30 anak itu untuk datang ke sekolah semua karena saya sudah membayangkan seperti apa kalau 30 itu masuk semua. Jadi saya hanya minta antisipasi 20 siswa. Tapi ternyata yang datang juga nggak 20 siswa, ternyata nggak nyampe 20 siswa. Tuh. Terus untuk rekam saya juga tadinya saya sudah minta OPS saya untuk merekamkan, dan ada juga saya bawa teman untuk bisa membantu saya. Tetapi ya ketika hari Senin itu yang OPS itu juga dia datangnya terlambat karena macet, terus teman saya itu anaknya sakit, akhirnya saya pinjem anak dekat sekolah itu, anak SMA kayaknya lagi nongkrong di dekat sekolah, saya panggil suruh bantuin ngerekamin gitu. Jadi ya saya sadar hasil saya itu pasti belum maksimal, tapi dari sini saya banyak belajar Pak. Apalagi untuk editingnya, terus terang ketika editing PPL 1 saya masih dibantu, ada yang bantu ya, teman ada yang bantuin. Terus untuk PPL 2 ini saya sendiri. Alhamdulillah saya belajar sendiri, mengedit sendiri. Saya belajar aplikasi kan, saya lihat-lihat di YouTube itu cara aplikasi apa saja yang bisa buat edit video. Saya banyak belajar di situ. Terus saya banyak belajar cara mengoperasikan komputer, Infocus, bagaimana saya belajar. Jadi tapi saya juga merasa saya lebih rileks ketika pembelajaran kali ini sih Pak. Walaupun saya sadar saya masih banyak kekurangannya, tapi setidaknya saya sudah berusaha dan saya banyak belajar dari sini. Itu sih Pak Ian dari saya. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Ibu Daryanti Paramita ya, dari matematika. Luar biasa, di video pertamanya itu masih membutuhkan bantuan dari orang untuk bisa di video yang keduanya sudah langsung belajar secepat itu, bisa langsung untuk membuatnya secara mandiri ya. Bayangkan kalau misalnya terus-terusan seperti itu ya Bu Daryanti ya. Jadi ada ilmu baru kemudian dipelajari. Iya, betul. Itu merupakan benar-benar sosok guru profesional yang seperti itu ya. Jadi ada permasalahan, dari permasalahan tersebut nanti ingin mencari solusinya, solusi seperti apa, dipelajari, kemudian diimplementasikan ya. Dan saya kira itu harus tetap nanti dilaksanakan ketika PPG Daljam ini telah tuntas ya. Karena itu merupakan tapi malah itu betul. Begitu ya. Tapi saya jadi malah semangat Pak. Jadi saya ternyata bisa ya, gampang ya bikin video. Besok lagi saya mau bikin gitu. Kayaknya semangat untuk pingin tahu, pingin belajarnya malah jadi ini Pak. Jadi bertambah. Saya besok mau bikin video lagi lah tentang apa ya gitu Pak. Oke. Dan kalau nanti akan take video, berkolaborasilah dengan yang sudah berpengalaman ya, seperti Pak Yudhoyono di sini ya. Nanti kan ada
Sehingga siap. ada ilmu-ilmu baru lain yang bisa dipelajari oleh Bu Daryati. Begitu ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Daryati untuk refleksinya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua ya untuk Bu Daryati. Oke. Dan sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kalau Pak Najar tidak usah karena biasanya Pak Najar bodot ya. Cukup ya. Bapak mah gitu. Oke, Udahlah, enak lah. silakan Pak Najar. Terakhir silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kemarin tuh saya benar-benar sangat khawatir masalah siswanya. Takutnya pada nggak datang semua gitu. Oh, ternyata benar. Cuman yang datang itu 10 orang. Ya udah, saya door to door aja ke rumahnya. Saya tungguin lagi belum mandi, saya tungguin udah cepet mandi ya anak cepet mandi, bantuin bapak gitu kan. Udah gitu kan cuacanya juga kurang mendukung Pak. Aduh, gelap ada suasana, waduh gelap ini. Gimana kata saya? Udahlah lanjut terus dah kata saya. Biarin dah. Tapi alhamdulillah anak-anak sampai juga datang. Sampai 14 orang. Biasanya 20 orang menjadi 14 orang. Ya udah lanjut aja kata saya. Itu juga saya udah berusaha, udah datang ke rumah-rumah. Ada yang pergi ikut bapaknya, pergi ke kota. Tuh kan, pada usahanya udah di kota dia, ngikut dia ke kota. Ada yang belum bangun, sampai saya tungguin. Saya tunggu cepat suruh mandi, cepat mandi. Kata saya bilang, bantu bapak yuk. Tuh, akhirnya dia mau. Nah, terus cara pengeditan videonya, aduh, saya waktu aksi pertama itu, pertemuan pertama, apa ya, saya nggak kelihatan gitu videonya. Wah, ada saya. Alhamdulillah, tapi dibantu sama istri saya sih. Itu ya udah berusaha namanya, dibantu sama istri saya. Di videoin, ya udah kayak gitu ya. Udahlah apa adanya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Najar Rodi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dari Guru untuk Pak Najar Rodi yang berarti kemarin berkunjung ke berapa rumah peserta didik Pak Najar kemarin? Ikut menunggu ini ya, ikut menunggu mereka mandi dulu, siap-siap dulu, sampai berapa siswa kemarin yang dikunjungi? Ada 3 mah Pak. 3 siswa. Saya sini lagi belum mandi, ke sini lagi belum bangun tidur. Aduh, gimana kata saya. Sudah saya dari jauh-jauh. Oke. Luar biasa ya. Perjuangannya sampai harus door to door ya untuk mendapatkan para peserta didik pada praktek pelajarannya ya. Dan percayalah ya Pak Najar, kegiatan door to door tersebut itu merupakan kegiatan yang kelak akan kelak akan dirindukan oleh Pak Najar, berkunjung ke rumah para peserta didik, kemudian berinteraksi dengan orang tuanya, ya itu merupakan kegiatan yang positif, ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya Pak Najar Rodi saja yang akan sering-sering berkunjung, ya, tapi Bapak Ibu guru yang lain ya, kalau bisa ya akan ada pendekatan kepada orang tua dari para peserta didik, ya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswa ketika mereka di rumah ya itu bisa juga nanti diselesaikan di sekolah ya. Jadi multi talent ya Pak Najar nanti ya, permasalahan kaitannya dengan pembelajaran, oke, nanti Pak Fajar pakarnya, permasalahan kaitannya dengan apa yang dialami oleh siswa di rumah, Pak Fajar juga nanti pakarnya, begitu ya Pak ya. Oke, dan alhamdulillah sekali lagi sudah sangat berbeda ya dari video pertama, dari praktik pembelajaran pertama yang dilakukan oleh Pak Fajar. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu ya, dan ini sudah jam 8 lewat. Saya singkat saja saya akan memberikan refleksinya dari kegiatan video ya praktek pembelajaran untuk ini ya, untuk rencana aksi yang kedua ya.
Yang pertama, Bapak dan Ibu guru semua, sesuai dengan catatan saya, di rencana aksi pertama, waktu itu saya sangat mengeluhkan gambar yang tidak terlihat jelas. Ya, alhamdulillah ini bisa saya coret. Di video praktek pembelajaran kedua ini, alhamdulillah sudah tampilannya sudah kece-kece semua ya, Pak Yuliono ya, sudah terlihat jelas, kemudian terlihat niat untuk membuat video. Ya, itu poin pertama. Alhamdulillah sudah teratasi. Kemudian di rencana aksi 1, audio videonya juga itu masih gado-gado saya bilang ya. Di ini rencana aksi 1-nya, audio videonya masih gado-gado, dan alhamdulillah di rencana aksi kedua ketika Bapak dan Ibu guru mempraktekkan itu sudah ada peningkatan yang sangat baik. Kemudian angle video, ini juga yang saya berkali-kali minta agar angle-nya tidak monoton, ya. Walaupun pada praktek pembelajaran untuk rencana aksi kedua ini masih ada yang mungkin karena keterbatasan gears ya, Pak Yuliono, sehingga masih tetap juga ada yang pakai satu angle, tapi tidak apa-apa, paling tidak sudah ada yang mencoba dengan ragam angle yang berbeda. Sehingga proses ketika mengajarnya itu terlihat bervariasi. Kemudian siswanya mayoritas ketika di rencana aksi 1 terlihat sekali itu mereka telah dikondisikan. Jadi proses pembelajarannya itu terlihat tidak natural, ya, terlihat seperti ada skenario yang memang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian di rencana aksi kedua ini alhamdulillah itu sudah minim ya, jadi tidak lagi terlihat seperti diarahkan seperti diskenariokan ya. Kemudian berikutnya yang sangat saya apresiasi juga di rencana aksi pertama, masing-masing Bapak dan Ibu guru itu mendominasi sekali ya, masih teacher oriented sekali. Dan alhamdulillahnya di rencana aksi yang kedua itu sudah menjadi student oriented atau sudah berorientasi pada para peserta didik. Kemudian berikutnya yang yang saya catat di sini juga di rencana aksi 1 itu banyak lalu lalang tidak jelas ya. Jadi guru tidak terlihat, ada orang yang tiba-tiba nongol, muncul, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya di rencana aksi kedua, ketika Bapak dan Ibu guru semua praktek ini sudah terlihat, ya, sudah terlihat bahwasanya video tersebut, ya, footage-nya, screen yang berusaha untuk ditampilkan itu sudah ada peningkatan yang luar biasa sekali, ya. Dan yang terakhir dari saya, evaluasi dan refleksi dari rencana aksi kedua ini, saya sangat melihat ada perbedaan pada pada kemampuan Bapak dan Ibu guru untuk membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, ya. Oke, jadi itu yang menjadi poin yang sangat penting saya kira. Bagaimana agar kelas tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar itu menjadi kelas yang menyenangkan, ya, kelas yang membuat para peserta didik itu menjadi cinta dengan Bapak dan Ibu guru ketika mereka mengikuti tahapan pembelajaran. Itu saja saya kira evaluasi dan refleksi yang bisa saya berikan pada hari ini. Dan besok atau pada pertemuan berikutnya, evaluasi dan refleksinya pada kontennya Bapak dan Ibu guru ya, sesuai detailnya pokoknya. Bagaimana ketika dari tahapan pembukaan sampai dengan ketika tahapan akhir menutup proses pembelajaran, dan itu disiapkan di bahan PowerPoint untuk paparan evaluasi dan refleksinya. Oke, sebelum kita berganti ke yang kita muliakan, di sini ada Bu Lili. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu guru semua. Atau sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak Ian. Silakan. Ini pertanyaannya untuk pekan depan sih. Kalau saya lihat jadwal kan kita Zoom itu sekarang tanggal 14 Juli dan tanggal 17 Juli. Nah, 17 Juli itu kebetulan kan awal masuk sekolah tuh.
Nah, kira-kira kita kalau Zoom pagi mungkin banyak yang sulit kali ya, karena sedang MPLS kayaknya Pak MPLS, Ian. iya. Atau gimana Pak Ian? Mungkin ada alternatif atau seperti apa ya? Oke, karena itu pertemuan terakhir, maka bonus ya mungkin Bu Lili kita sesuaikan saja. Jadi kalau bisa siang, silakan siang. Bisanya sore, silakan sore. Asalkan jangan malam ya, Bu Lili. Karena malam itu saya Iya khawatir Pak, nanti Kak betul. Faisal keselio lagi nanti ya. Waduh, Bisa mulai jam 1 ya Bapak Ibu. Pak Ian, boleh jam 1. Oke, siap. Oke, silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin. Kalau sudah tidak ada, saya kira setelah ini nanti akan mendapatkan petuah-petuah bijak, ya, evaluasi, refleksi dari yang kita sama-sama muliakan. Bunda Lili ya panggilannya dari Bapak Dani. Dan sekali lagi terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar mudah-mudahan akan lebih sering mengitari lagi ya kelas tersebut. Ingat, kelas itu adalah daerah kekuasaan dari Pak Fajar. Jadi Pak Fajar mau di depan, belakang, samping, dan lain sebagainya silakan dieksplor lebih lanjut. Begitu ya. Oke, kemudian untuk Bu Kartini luar biasa sekali lagi perbedaan atau peningkatan dari praktek yang dilakukan di rencana aksi 1 kemudian di rencana aksi yang keduanya. Mudah-mudahan akan terus bertumbuh seperti itu ya Bu Kartini, dan itu merupakan hal yang baik saya kira. Kemudian berikutnya Pak Ustadz Fahmi Darmawan. Ustadz Fahmi Darmawan ini luar biasa. Jadi ketika masuk ke kelas Pak Ustadz Fahmi Darmawan ini sepertinya seperti sedang mengikuti kajian terus ya. Jadi ingat akhirat terus alhamdulillah ya. Jadi suaranya juga sudah mendukung, tampilannya sudah mendukung ya, dan mudah-mudahan akan terus bisa menjadi ini ya inspiratif bagi para peserta didik di tempat Pak Fahmi. Oke, berikutnya kemudian untuk Pak Ketua Kelas Pak Ahmad Faisal, jangan bosan-bosan untuk bisa mengkondisikan teman-temannya di kelas ini agar nanti mudah-mudahan tidak hanya di kelas ini tapi semua para peserta di PPG Daljab kategori 1 2023 ini bisa mengikuti tahapan berikutnya. Mungkin UP itu dengan lancar ya, dan tentunya nanti akan lulus semuanya. Jangan sampai ada yang ya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk Pak Yuliono, jadi sekali lagi nanti jangan pelit berbagi ilmu dengan guru-guru yang lainnya. Bu Daryanti tadi sudah antusias sekali ya untuk belajar dengan media video dan lain sebagainya. Silahkan nanti berkolaborasi. Dan saya kira kolaborasi itu merupakan hal yang sangat-sangat bagus dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya Pak Yuliono. Oke, berikutnya ada Bu Fitri. Oke, Bu Fitri mudah-mudahan datang kemarin ngepel ke sekolah untuk menyiapkan kelasnya. Itu nanti berbuah manis ya, menjadi nilai yang puas pada praktek pembelajaran yang keduanya ya. Kemudian untuk Bu Daryanti terakhir, Bu Daryanti saya berharap ya Ibu nanti ketika akan menuntaskan PPG Daljab ini terus ya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan ketika mengikuti tahapan PPG Daljab. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih banyak sudah hadir pada refleksi hari pertama, dan untuk refleksi berikutnya nanti silahkan disesuaikan saja ya, dikomunikasikan nanti dengan Bunda Lili, maka saya akan menyesuaikan. Begitu ya, terima kasih banyak dan mohon izin pamit, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak Ian.